Anda kembali di live event Indonesia Memilih 2024 dan pemirsa sesuai dengan informasi yang baru saja kami tayangkan, Shirley Chowanda dalam Pilkada Maluku Utara yang berdasarkan hasil quick count menunjukkan keunggulan yang signifikan. Lalu bagaimana perjalanan kampanyenya hingga bisa mencapai hasil ini dan apa saja tantangan serta peluang ke depan bagi kepemimpinannya. Mari kita bahas lebih dalam bersama calon Gubernur Maluku Utara, Shirley Laos. Bu Shirley, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Baik. Pagi Bu Shirley, kami sedikit mengalami kendala ya dengan video live kali ini Bu Shirley. Namun saya ingin bertanya Bu Shirley, hasil quick count tentu sudah terus dipantau. Apa tanggapan Anda terkait dengan hasil quick count yang terbaru dan seberapa yakin nanti hasil ini akan sesuai dengan hasil resmi dari KPU? Kami mengucapkan puji syukur, ini kemenangan dari rakyat Maluku Utara. Yang saya percayai hasil quick count sangat akurat, biasanya deviasinya sekitar 2% dengan hasil KPU pada akhirnya. Oke. Jadi apakah bagi Anda ini surprise atau sebenarnya sudah bisa memprediksi hasil quick count ini, Bu Shirley? Saya sangat percaya dengan politik modern, jadi kami juga melakukan survei 1 minggu terakhir dan hasil surveinya waktu itu 04 Selly Sarbin di 47,5. Prediksi kami untuk hasil akhir quick count di antara 47 sampai 50. Karena saya sangat percaya dengan statistik. Oke. Lalu bagaimana Anda merespon ada pihak-pihak yang mereka meragukan keabsahan dari hasil quick count ini, Bu Shirley? Itu kepercayaan masing-masing. Saya menghargai pendapat dan perbedaan, tapi saya tetap percaya bahwa quick count sudah dipakai ratusan kali sejak tahun 2004 dan akurasinya sangat tinggi. Oke. Sebenarnya apa strategi kampanye tim Anda sih, Bu Shirley, sehingga bisa memenangkan hati masyarakat? Saya ikhlas dengan takdir saya ikhlas berjuang untuk rakyat Maluku Utara. Saya dari awal siap untuk menang dan saya pun siap untuk kalah. Siap menang dan siap kalah. Tapi apa yang menjadi tantangan terbesar selama masa kampanye kemarin, Bu Shirley? Dan jika itu sudah dipetakan, bagaimana cara mengatasinya? Saya ditinggalkan oleh almarhum tim relawan yang sangat besar, berlapis-lapis, berlayer-layer. Hal tersulit adalah mengkoordinasikan semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan saya juga dibantu oleh tim konsultan politik nasional terbaik yang saya percaya saat ini. Dan itu sangat membantu. Sangat membantu dalam hal apa, Bu Shirley? Bagaimana Anda memandang peran dari teman-teman dari tim sukses dan para relawan ini? Sejujurnya saya pada pilkada kali ini saya mempraktekkan dan membuktikan kepada tim relawan bahwa kita bisa menang dengan politik modern, politik yang terukur, yang inovatif, yang jujur dan bermartabat tanpa politik uang. Dan kita menggunakan quick count, kita menggunakan tools survei yang ada, kita melakukannya secara strategi dengan komunikasi politik yang baik, menggunakan semua sosmed yang ada. Oke, jadi semua didaya gunakan dan tetap di sisi lain juga mengedukasi masyarakat ya Bu ya, tanpa politik uang, tapi bisa dibilang apakah artinya itu terfokus pada menajamkan visi, misi dan program kerja, Bu Shirley? Iya, kami selalu fokus pada saat kami mempunyai waktu untuk berkampanye, kami selalu fokus kepada visi misi kami fokus kepada apa yang bisa kami berikan kepada rakyat tanpa harus menjelekkan paslon yang lain. Kami mengajarkan bahwa politik modern yang santun dan cerdas kita bisa memenangkan karena pada akhirnya kampanye itu tentang beradu gagasan yang terbaik untuk masyarakat ke depan. Tapi susah tidak Bu Shirley dalam melakukan itu? Apa tanggapan masyarakat sejauh ini pada saat di satu sisi berkampanye, di sisi lain juga mencoba untuk mengedukasi mereka? Untuk masyarakat di akar rumput menerimanya dengan sangat baik. Mereka sangat antusias pada pilkada kali ini. Mereka bisa berkomunikasi langsung dengan paslonnya tanpa perantara. Saya memanfaatkan semua platform sosmed dan saya bertemu langsung, mendengar aspirasi mereka langsung di akar rumput. Mereka sangat antusias. Ada kendala di tim relawan level tengah yang masih
percaya dengan mungkin agak konvensional ya, dengan cara-cara lama, tapi saya meyakinkan mereka bahwa saya ikhlas, menang atau kalah saya ikhlas. Jadi saya memulai dengan niat baik, saya mau memenangkan ini dengan cara yang benar, dan ini akan menjadi titik untuk mengedukasi semua bahwa dengan politik modern yang jujur, bersih, dan bermartabat, cerdas, serta santun, kita bisa menang. Walaupun saya minoritas, tapi terbukti dengan hasil quick count, saya bisa menang. Dan ini akan menjadi edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat Maluku Utara maupun kepada tokoh politik ke depannya. Oke, Bu Sherly, untuk menerjemahkan politik modern itu tentunya butuh strategi yang juga modern ya, cara yang juga modern. Nah, Ya. cara dan juga strategi seperti apa yang modern yang dilakukan kemarin? Kita berkomunikasi langsung dengan pemilih dengan menggunakan sosmed yang ada, semua platform sosmed kita manfaatkan dengan baik. Semua message yang ingin saya sampaikan, semua visi misi yang ingin saya sampaikan kepada mereka tidak melalui perantara, tapi kita menggunakan sosmed. Kadang saya live langsung, kadang saya video call bersama mereka, kadang saya post message-message yang mau saya sampaikan ke mereka. Mereka mengirim DM, mereka mengirim WhatsApp, saya membahas langsung. Intinya kita berkomunikasi langsung dengan pemilih di akar rumput tanpa melewati perantara. Kita bisa mendengar aspirasi mereka langsung, mereka bisa memberikan aspirasi kepada kami langsung juga. Dan kita mengedukasi mereka dengan memberikan gagasan-gagasan tentang Maluku Utara. Kita tidak memberikan contoh bahwa untuk menjelekkan paslon yang lain, kita memberikan contoh positif di dalam kampanye ini. Oke, artinya mengoptimalisasi penggunaan teknologi itu untuk lebih dekat dengan masyarakat ya. Ternyata bisa menggunakan teknologi digital. Nah, pesan Anda, Bu Sherly, bagi mereka yang sudah menggunakan hak suara mereka dan kemudian memilih Bu Sherly apa? Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung Sherly Sarbin yang sudah mendukung kami, dan terima kasih kita sudah buktikan kepada Maluku Utara dan pada Indonesia untuk pertama kalinya bahwa kita bisa menang tanpa pilkada uang, dan semoga ini menjadi awal untuk politik modern semakin dipakai, politik yang terukur, yang inovatif, yang cerdas dan bermartabat. Karena kita bisa, jika saya bisa, maka semua dari anak-anak muda di Maluku Utara khususnya pun kalian bisa berkompetisi dengan cerdas, dengan gagasan yang baik, walaupun tidak memiliki uang yang banyak. Baik, Bu Sherly, nanti kita akan lanjutkan ya usai jeda. Saya tertarik tadi statement Anda terkait dengan tidak perlu dengan menyerang lawan dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali dengan Bu Sherly. Sesaat lagi tetaplah di Live Event Indonesia Memilih 2024. Ya, Anda kembali di Live Event Indonesia Memilih 2024, masih berbincang bersama Ibu Sherly Laos, cagup yang unggul dalam quick count di Pilkada Maluku Utara. Bu Sherly, tadi Anda menyatakan bahwa salah satu yang ingin sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat itu adalah tidak usah menggunakan strategi dengan cara menyerang lawan. Nah, bagaimana Anda nanti akan mencoba merangkul para pendukung yang mereka berasal dari kubu lawan, Bu Sherly? Ya, saya akan merangkul semuanya. Mereka adalah senior panutan saya, paslon 01, 02, 03. Saya akan membangun komunikasi dan merangkul semuanya beserta dengan pendukungnya untuk membangun Maluku Utara. Karena saya tidak bisa membangun Maluku Utara sendiri, saya butuh kebersamaan untuk membangun Maluku Utara karena mereka adalah putra-putra terbaik dari Maluku Utara. Oke, jadi untuk menciptakan persatuan ya. Lalu bagaimana strategi Anda untuk menjaga hubungan dengan masyarakat adat dan juga kelompok minoritas, Bu Sherly? Saya sendiri adalah minoritas. Saya tahu betul selama ini bagaimana menempatkan diri, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat adat, dengan ormas, untuk selalu menjaga kerukunan berbudaya dan beragama untuk memastikan tali silaturahmi terus terjaga dan kita semua merasa sebagai satu kesatuan dari Maluku Utara.
Dan juga satu yang ada dalam mungkin visi dan misi yang cukup penting adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Bagaimana nanti Anda akan mewujudkan itu, Bu Shirley? Itu dimulai dari kepalanya, yaitu dari gubernur harus menjadi contoh dan tauladan bagi semua. Intinya pengawasan dan pengendalian harus transparan dan akuntabel. Dan saya akan memastikan itu diimplementasikan dengan baik. Oke. Lalu bagaimana nanti Anda akan memastikan partisipasi masyarakat, para warga pada saat Anda mengambil keputusan di daerah? Saya akan terus membangun komunikasi dengan simpul-simpul, dengan tokoh-tokoh adat, dengan ormas, setiap pengambilan kebijakan dan evaluasi untuk kepentingan masyarakat bersama akan saya libatkan semua pihak yang berkepentingan. Oke, baik. Apa pesan Anda, Bu, bagi pasangan calon lain terkait dengan hasil quick count kali ini dan juga ke depannya? Hmm, Kepada paslon lain dan kepada pendukung saya, pada akhirnya kita tetap harus menghormati dan menunggu rekapitulasi dari KPU Provinsi. Karena quick count ini hanya salah satu cara hitung untuk mendapatkan hasil cepat dan akurasinya saat ini salah satu yang terbaik karena selisihnya hanya 2%. Tapi kembali lagi keputusan akhir adalah berdasarkan rekapitulasi KPU nanti mulai dari level kecamatan, kabupaten, kota. Untuk itu kita harus tetap dengan sabar menunggu, jangan euforia. Baik, kita nantikan hasil resmi dari KPU, namun quick count sejauh ini sudah mengunggulkan Ibu Shirley Chowanda. Terima kasih Bu Shirley, Ya, calon Gubernur Maluku Utara, sudah bergabung dengan Metro TV. terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.